Kita akan mulai. Hari ini tanggal 26 Januari kita masuk ke pertemuan ketiga di perkuliahan kita. Sekarang ini adalah yang CG5 itu adalah yang digital. Ini ada tampilannya digital. Nah, nanti kalau leveling tidak seperti tadi pakai gelembung udara, di sini pakai leveling digital sampai posisinya di tengah-tengah. Nanti pada saat pembacaan ada toleransi plus minus 10. Jadi kemiringan alat itu bisa diketahui dari toleransinya ini. Kalau lebih dari 10 mungkin harus diulang. Nah, bacaannya ada di sini, ada time sama satuan miligal. Jadi kalau yang alat ini itu satuannya miligal, nggak usah dikonversi. Jadi kalau Anda pakai alat ini, Anda konversi tambah salah. Jadi harus ngerti bedanya ya. Nah, contoh datanya kurang lebih seperti ini. Ini berikutnya adalah ilustrasi untuk titik pengukuran. Jadi kalau misalkan kita punya ilustrasi ini adalah sungai, terus yang merah itu adalah jalan raya, biasanya kita perlu menentukan titik base camp-nya. Lebih baik kalau posisinya di tengah, karena lebih dekat ke area yang lain. Kalau misalkan di sini akan menuju area yang sana, mungkin akan lebih sulit. Ini untuk untuk perencanaan saja. Mungkin detailnya pasti Anda akan menemui kendala atau tantangan yang berbeda ketika di lapangan. Catatannya, contoh-contoh ilustrasi kalau survei misalkan kita perlu titik berapa? 1000 atau 2000, estimasi berapa hari gitu ya. Itu bisa dilakukan. Nah, gravity survey itu biasanya dilakukan ini kenapa? Sorry ini ya, PowerPoint-nya nggak terlalu bagus. Jadi biasanya gravity survey itu dilakukan karena butuh timnya itu nggak terlalu banyak, biasanya cukup 5 orang atau berapa gitu. Alatnya itu relatif mudah dipakai untuk dibawa gitu ya, pakai tas, pakai tangan. Kemudian mudah untuk perpindahan di antar stasiun dan cenderung tidak ada kerusakan lingkungan. Jadi pada saat mengukur itu kita tidak eh, memasukkan arus atau meledakkan sumber. Tapi biasanya kalau masuk itu masuk hutan gitu biasanya pakai orang lokal untuk bantu membabat. Nah, biasanya membabat di area hutan itu ada yang terlarang gitu ya. Dan itu yang mungkin sedikit ini perlu hati-hati. Yang penting aksesnya aja. Kemudian butuh listrik yang tidak terlalu banyak dan cenderung sedikit konflik sosial. Kan kita mau survei di daerah Jakarta, Anda bisa merencanakan dulu melalui Google Map lokasi titiknya di mana, dan Anda bisa lihat situasinya, Anda bisa merencanakan surveinya untuk desain surveinya sehingga nanti bisa didapatkan distribusi titik yang direncanakan atau mendekati yang direncanakan. Oke. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan pengolahan data setelah akuisisi data. Tentu saja nanti melibatkan lagi data geobservasi. Oke, ini ilustrasi koreksi tidal yang akan kita lakukan itu berkaitan dengan benda-benda di luar bumi atau di bawah permukaan. Yang jadi target kan biasanya bawah permukaan. Nanti kita akan koreksikan dengan nilai-nilai teoritisnya. Ini contoh-contoh softwarenya mungkin Anda gunakan di praktikum. Sudah ya? Nah, driftnya kurang lebih nanti hampir mirip cara yang digunakan tadi, sampai kita dapatkan koreksi tidal dan drift, sampai kita dapatkan nilai G relatif. G relatif itu
kurang lebih seperti ini. Jadi nanti bisa saja nilainya lebih kecil dari acuan atau lebih tinggi dari acuan dan kita bisa mengikat ke G observasinya. G observasinya dari acuan. Oke, sementara itu dulu. Kita ketemu di pertemuan keempat, insya Allah minggu depan ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.